وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Stop sholat merupakan keistimewaan umat Islam. Ibnu Hajar rahimahullah Al-Hafidh dalam Fathul Bari mengatakan, ketahuilah bahwa shaf dalam sholat merupakan kekhususan yang Allah anugerahkan kepada umat ini. Karena dengan demikian mereka menyerupai shaf para malaikat di langit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ucapannya, wa inna lanahnus shafun, dan sungguhnya kami benar-benar bersaf-saf. Dan Allah juga bersumpah dengan rombongan saf-saf, yaitu para malaikat. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW dia bersabda, "Fudilna 'alan nas bisalasin ju'ilat sufufuna kasufil." Bahkan dari umat-umat lain dengan 3 saf dijadikan seperti safnya para malaikat. Kemudian dalam Sahih Muslim disebut Anjab dari Murrah anhuma qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar kami, qala, berkata, tasufuna kama tasuful malaikah inda rabbiha. Apakah kalian tidak bersaf seperti safnya para malaikat di sisi Rabbnya? Faqulna ya Rasulullah, kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikah inda rabbiha? Bagaimana malaikat menata safnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala yutimuna sufufal awal. Mereka menyempurnakan saf yang awal, wa yatarasuna bisaffi, dan mereka kemudian merapatkan dalam saf. Ya. Hanya imam-imam itu ada yang kemudian mengatakan atimmu sufufakum wa tarasu, atimmu sufufakum wa tarasu wa khatul bainal khalal. Karena ada celah. Imam haram itu kayak gitu. Jadi kita kan sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamami shalah. Apa-apa beda ucapan, tapi intinya sama. Ibnu Abi Hatim diriwayatkan dari Abu Nadhr, dia berkata adalah Umar radhiyallahu anhu. Dalam Fathul Bari Ibnu Jauzi tertulis Ibnu Umar, cerita yang benar adalah Umar. Apabila telah dikumandangkan iqamat, maka beliau menghadap manusia salam berkata, rapat dan luruskan shaf kalian. Sungguhnya Allah menginginkan agar kalian meniru sifat shafnya para malaikat sambil membaca ayat, dan sungguhnya kami benar-benar bersaf-saf. Mundurlah wahai fulan, majulah wahai fulan. Kemudian beliau maju ke depan dan bertakbir. Ya. Kemudian perintah merapikan shaf, banyak hadis yang menjelaskan ini. Ya, berikut kami nukilkan sebagian. Anas dari Anas radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, sawu sufufakum fa inda taswiyatas saffi min iqamatis shalah. Ini tadi tak bilang. Fa inna taswiyatas sufufi, itu juga bisa. Min iqamatis shalah, sawu, luruskan, rapikan sufufakum, shaf kalian, fa inna taswiyatas saffi, karena rapinya, lurusnya shaf, min iqamatis shalah, termasuk bagian dari menegakkan sholat, lebih khusus sholat berjamaah, karena kan bersaf-saf ya. Anasin dari Anas radhiyallahu anhu, Aidon, itu juga anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, rusu sufufakum, dapatkanlah shaf kalian, wa qaribu baina, dan kemudian mendekatlah sesama kalian, wahadu bil a'naq, dan kemudian sejajarkanlah bahu-bahu kalian, walladzi nafsi biyadi, demi Rabb yang menggenggam jiwanya, inilah aras syaitan yadkhulu min khalalis shaf, aku benar-benar melihat setan yang masuk di sela-sela shaf, ka'annaha al-hadaf, ya, seperti kambing hitam yang kecil. Kayak nanti ada imam yang mengatakan wahadu, ya, bainal khalal, celah-celah isi. Anasin radhiyallahu
dari Sulaiman Aidon ya. Anna Rasulullah SAW qala bahasa Nabi SAW sabda aqimu sufufakum wa tarasu. Ya, dirikanlah saf-saf kalian wa tarasu dan dirikan wa inni arakum min wara'i dhahri. Sungguhnya saya melihat kalian dari belakang pundaku. Jadi Nabi perlihatkan mereka yang ada di belakangnya. Kemudian An Ibni Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sufufa wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal. Dirikanlah saf-saf kalian, kemudian wahadu bainal manakibi, sejajarkanlah bau-bau kalian, wasuddul khalal, dan kemudian penuhilah yang masih kosong, walinu bi ikhwanikum, dan longgarkanlah, sikaplah lunak saudara kalian terlalu kaku, geser gitu kan. Kemudian wala daru furujatin lisayatin, dan jangan biarkan adanya furujat sholat sofan bahasa nyambung sof wasallallahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala akan mennya, jadi utus ya, selesai Allah akan kamu mau teruskan kota sofan, siapa yang memusof mau Allah, Allah akan memutus. Ya. Ini apa? Pertama, harus sambung kayak kata-kata sebagian orang ulama yang dianggap ulama untuk kelompoknya yang mengatakan orang usah lurus, malah nenek longgare malah setan dan lebuhin sholat sisan gitu. Itu perkataan yang tentangan dengan maksud dalil yang benar ya. Wa an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu karena Rasulullah SAW bahasa Nabi SAW yamsahu mana kibana, Nabi SAW memegang pundak-pundak kami ya, fis sholati ya, sebelum kita melaksanakan sholat wa yaqul, dan kata istawu ya, istawu rapikan, wala takhtalifu, dan jangan berselisih, wa takhtalifa qulubukum, maka itu akan menyebabkan perselisihan hati kalian. Jadi gambarnya kalau punya pasukan tentara pengen makin kuat gitu, sholat ya kan merapatkan sholat, jangan malah pecah-pecah. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau berkata qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda ahsinu iqamatas sufufi bis sholat, baguskanlah shaf kalian dalam sholat. Dari beberapa hadis di atas dapat kita pahami tentang pentingnya masalah ini. Bagaimana tidak Nabi SAW telah menekankan dengan beberapa lafaz yang berbeda-beda, tarosu, akimu, hadu bil a'naq, qaribu bainaha, rosu, sawu, ahsinu, istawu, suddul khalal. Ini kalau di kampung nggak harus kamu pakai bahasa Arab ya, karena nanti suddul khalal orang mudeng ngomong gitu kan. Ya, artinya kita bisa menggunakan kata-kata Jawa atau bahasa Indonesia. Monggo diluruskan dan dirapatkan softnya agar kemudian sholat kita sempurna, itu bisa. Tapi tidak harus pakai bahasa ini. Dan ini kan di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholatnya, maka semua bacaan ya harus mengikuti bahasa Arab. Akankah seorang Muslim yang mengetahui perintah di atas selalu dia menempelkan? Dan lafaz macam-macam ini menunjukkan bebasnya memilih kata yang intinya sama gitu. Bukankah dia menyadari bahwa Nabi SAW sangat menekankan dan menganjurkan? Semoga Allah melapangkan hati kita untuk memahami dan mengamalkan syariat. Tidak hanya sampai di situ, bahkan Nabi SAW mengancam keras bagi orang yang tidak merapikan shaf. Beliau bersabda, latusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuh. Sungguh kalian kalau mau merapikan shaf kalian,
Atau kalau tidak, maka Allah akan menjadikan perselisihan di antara kalian. Imam As-Sun'ani rahimahullah berkata dalam Subulus Salam, dia berkata, setelah menyebutkan beberapa hadis masalah ini, hadis di atas ada ancaman yang terkandung di dalamnya menunjukkan wajibnya merapikan soft, tetapi sayangnya masalah ini banyak diremehkan orang. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, hadis ini adalah khobar yang mengandung ancaman tidak dilakukan lagi, yaitu mengancam bagi mereka yang tidak merapikan soft. Oleh karena itu, sebagian ahli ilmu berpendapat wajibnya merapikan soft. Mereka berdalil kepada perintah Nabi SAW dan ancaman bagi pelanggarnya, sedangkan suatu perkara bila datang perintah serta ancaman bagi pelanggarnya tidak mungkin hukumnya hanya sunnah saja. Jadi kalau ada ancaman itu berarti sebuah dosa besar kalau dilanggar. Sehingga itu kalau dipahami sebagai perintah, maka itu perintah yang besar. Misalnya, orang yang nggak sholat diancam neraka wel. Orang yang meninggalkan sholat diancam kekafiran. Artinya, itu berarti tidak meninggalkan sholat dosa besar. Sehingga menjalankan dosa besar, menjalankan sholat berarti adalah perintah yang besar. Gitu loh. Jadi jangan sampai gagal paham itu. Orang yang nggak mau bayar zakat diancam dengan neraka, diancam dengan benda yang dizakatkan itu dibangkitkan menjadi binatang yang besar, nginjek-injek dia di neraka sana ini. Dosa besar. Sehingga bayar zakat adalah sebuah perintah yang besar. Maka termasuk meluruskan sholat ketika ada ancamannya, maka itu kalau ditinggalkan atau dilanggar, maka itu dosa besar. Sehingga itu adalah, kalau menjalankannya, berarti itu adalah sebuah perintah yang besar. Ini kalau kontennya adalah sebuah perintah yang ada ancamannya. Adapun yang murni larangan, gitu, kayak minum khamr, gitu, maka ketika diancam dengan hukuman di dunia atau ancaman di akhirat, berarti itu dosa besar. Nah, tapi nggak ada perintah untuk minum khamr, nggak ada. Yang ada larangan tok. Gitu ya. Sama dengan puasa. Puasa itu ada perintahnya. Kemudian yang nggak puasa ada ancaman larangannya. Yaitu dihadap di neraka dengan adab yang dibalik kakinya, mulutnya disobek, mengalirkan darah karena tidak puasa wajib. Sehingga ketika perintah itu kalau dilanggar punya ancaman keras, berarti perintah itu adalah perintah yang besar. Nah, oleh karena itu pendapat yang kuat dalam masalah ini wajibnya merapikan sholat. Dan apabila suatu jamaah tidak merapikan sholat maka mereka berdosa, dan inilah dohir ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia harus dirapikan, itu diluruskan, dirapikan. Hasil pendapat yang menyatakan wajib sangat kuat itulah yang terasa tentram dalam hati kami, dengan tetap menghormati yang berlapang hati dan berlapang hati terhadap ulama lain yang mengatakan sunnah. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.